menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Kutai Kartanegara. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelumnya, perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahan yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Nah, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Di mana telah dirumuskan ada 4 kurikulum literasi yang diajarkan ke masyarakat, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan sebagai peserta, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti selama acara berlangsung. Yang pertama adalah dimohon untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung, mohon untuk mic tetap dimatikan, namun untuk kamera wajib untuk terus dinyalakan. Masing-masing peserta tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara dan tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Dan masing-masing peserta wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada giveaway total 1 juta rupiah untuk 10 orang yang pertanyaannya terpilih di sesi Q&A sebagai pertanyaan terbaik, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan Anda posting di Instagram sesuai dengan format yang bisa Anda pantau di kolom chat. Dan juga bersama-sama kita akan mengawali acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan kini akan kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC, diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara Bapak Dr. Andes Edi Damansyah MSI. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara, mendukung kegiatan webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember tahun 2021 ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program literasi digital ini bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya muliakan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita cakap dalam perkembangan teknologi dan internet. Karena saat ini, layanan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sebagian perekonomian masyarakat mulai beralih ke jaringan internet. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, dan Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang masuk di dalam ibu kota negara yang baru tersebut. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa menghentikan langkah kita dalam menyiapkan diri menyambut ibu kota negara yang baru. Internet harus bisa membuat generasi milenial Kutai Kartanegara tetap kreatif, inovatif, dan meningkatkan kapasitasnya. Hingga dalam persiapan ibu kota negara yang baru ini, para pemuda Kutai Kartanegara benar-benar memiliki daya saing dan kompetensi. Mari bersama kita ikuti webinar ini hingga selesai dengan baik, sehingga kita dalam menggunakan media digital semakin dewasa, cermat, sehat, cakap, dan bijak, lawan hoak, dan saring dulu, baru share, cermat dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengawali acara, bersama-sama kami ingin mengajak Anda untuk menundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa bersama terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita hari ini, dan juga kita turut mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai. Semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang mewabah di dunia saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah aman dan nyaman dalam berinternet. Dan untuk itu kita langsung sapa narasumber kita yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Jember dan juga dari Japelidi. Ada Kak Ulia Anisatur Rosyida MKOM. Selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak Ulia. Kali ini sharing ditunggu sama teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara nih soal tips and trik menjaga keamanan digital. Kami persilakan. Betul sekali. Langsung presentasi. Baik, silakan. Oke, siap. Baik, terima kasih Kakak Ronald Andretti selaku moderator kita pada siang hari ini ya, teman-teman ya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman talenta digital Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Apa kabar kamu nih? Bener nggak sih bahasa saya?
Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti kegiatan webinar literasi digital siang hari ini. Salam hormat Kakak Nur Hikmah, Ibu Yaftin Derlina, dan Kak Muhammad Fahrul. Sepertinya saya yang paling tua nih di kegiatan hari ini. Pada siang hari ini, saya akan sharing pengetahuan mengenai tips dan trik menjaga keamanan digital. Oke, wait ya, sebentar. Saya izin share screen dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan talenta digital. Perkenalkan, saya adalah Uliani Syatur Rasyida. Kebetulan saya adalah staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jember. Jauh kali ya perjalanan saya siang hari ini. Adanya kemajuan teknologi membuat saya bisa hadir ketemu dengan teman-teman semuanya. Meskipun kita jauh di mata, jauh di jarak ya, tetapi kita bisa dekat di mata. Oke, ini adalah IG saya, Uliani Syatur Rasyid. Uliani Syatur, silakan nanti di kita berteman di Instagram. Kemudian ini adalah email saya, ulianisyatus@unhujember.ac.id. Oke, saya kebetulan juga anggota dari Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLID. Siang hari ini, teman-teman, kita akan membahas lebih jauh mengenai apa sih keamanan digital, bagaimana kita menjaga keamanan digital kita, bagaimana tipsnya, bagaimana triknya gitu ya. Kita berada di dalam masa pandemi yang saat ini memang belum berakhir juga, dan harapannya semakin cepat masa ini semakin kita lewati gitu ya. Nah, di dalam masa pandemi ini kehidupan masyarakat berubah menjadi serba digital. Kalau yang dulu kita berinteraksi menggunakan media digital hanya sebatas mencari hiburan, saat ini hampir di semua kegiatan kita selalu terhubung dengan media digital. Literasi untuk memastikan interaksi masyarakat dengan media digital ini menjadi sebuah kegiatan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Oke, teman-teman, literasi digital ini sendiri adalah kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan logika dan teknik. Jadi nggak berarti yang udah bisa bawa pegang HP, udah bisa menggunakan media sosial, itu sudah cakap digital. Ya, karena seperti tadi di chat ini banyak kali chat yang sudah saya baca, kecakapan digital tidak hanya sebatas kita dalam mengoperasikan alat digital kita, akan tetapi juga bagaimana kita mempunyai kecakapan, bagaimana kita mempunyai keahlian di dalam penggunaan media digital tersebut. Oke, sharing kita pada siang hari ini adalah keamanan digital atau digital safety, di mana keamanan digital ini adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik itu secara daring maupun secara luring, dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Kalau kita aman dan nyaman, pasti kegiatan kita di media sosial di media digital menjadi lebih enak gitu ya. Kita lebih lancar di dalam berselancar di media digital tersebut. Nah, keamanan digital tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Nah, loh, semakin ini ya, kayak gimana sih kerahasiaan itu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Hasil penelitian yang dirilis pada bulan Januari 2021 memperlihatkan bahwa ada 202,6 juta masyarakat yang sudah menggunakan teknologi media digital, di mana 61,8% diantaranya adalah pengguna aktif media sosial tersebut. Tingginya pengguna media digital ini menimbulkan bermunculan kejahatan cyber, atau kita biasanya kenalnya dengan cybercrime, di antara seperti phishing, malware, social engineering, denial of service, maupun malicious domains. Oke, kemudian bagaimana sih supaya kita supaya selancar kita di media digital ini menjadi aman dan nyaman tanpa takut terkena kejahatan cyber? Nah, caranya adalah dengan melindungi identitas digital kita, teman-teman.
Sepertinya banyak teman-teman yang masih masa-masa sekolah menengah pertama ya. Jadi kalian pasti saat ini saya yakin sudah banyak punya akun media sosial, sudah sering sekali berselancar media digital. Nah ini harus jadi jadi panduan buat kalian. Bagaimana kalian menjaga identitas digital kalian. Oke. Bapak, Ibu, dan talenta digital di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, melindungi identitas digital menjadi sebuah keharusan dan kewajiban serta pengetahuan yang harus kita pahami. Ya, identitas digital adalah cara elektronik untuk mengidentifikasi seseorang, di mana di dalamnya terdapat identitas umum yang dapat dilihat dan kunci pribadi yang tidak terlihat. Oke. Untuk identitas yang terlihat itu contohnya adalah nama akun kalian gitu ya. Kemudian ada foto profil penggunanya, foto profil yang kalian tampilkan di media akun kalian. Kemudian ada deskripsi pengguna seperti mungkin hobi kalian, kegiatan keseharian kalian, sekolah kalian. Kemudian ada identitas lain yang tercantum di dalam akun, misalkan nomor HP dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk identitas yang tidak terlihat, itu contohnya adalah PIN atau password, kemudian ada two-factor authentication, ada kode OTP, dan mungkin ada beberapa identitas khusus lainnya. Oke. Nah, ini adalah 6 tips perlindungan data pribadi untuk memastikan identitas digital kita aman. Yang pertama adalah password, teman-teman. Ya, kalian harus menggunakan password yang kuat dan unik. Kalian bisa mengecek kekuatan dari password kalian dengan membuka password.kaspersky.com. Jadi kalian masukkan password kalian, kemudian nanti si website ini akan memunculkan nilai dari password yang kita masukkan. Maksudnya nilai itu password kita ini sudah kuat atau masih lemah. Nah, itu ya. Kemudian kita juga bisa memperhatikan apakah email yang kita gunakan itu sudah bocor atau belum. Kita bisa menggunakan monitor.firefox.com. Dicatat ya, teman-teman. Untuk yang password itu tadi, salah satu password yang kuat biasanya adalah menggunakan 8 karakter. Kemudian di situ ada kombinasi huruf besar dan huruf kecil, kemudian ada kombinasi angka, ada kombinasi simbol. Dan yang pasti teman-teman, jangan gunakan identitas atau informasi terkait dengan Anda. Misalkan di situ ada nama kita, atau mungkin ada tanggal lahir kita, ada nama kota yang kita diami, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Misalkan kalian udah punya akun media sosial yang banyak kali nih, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada apalagi ya, TikTok dan lain sebagainya. Nah, supaya identitas digital kita bisa terjaga, pastikan kita membuat password yang berbeda untuk masing-masing akun tersebut. Oke ya. Nah, terus bagaimana Bu kalau kita bikin password yang beda-beda, kita gampang lupa ntar gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan password manager untuk menyimpan password kita. Kalian bisa pilih LastPass atau Bitwarden, KeePass, RoboForm, ada beberapa pilihan open source yang sudah tersedia di website. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk memanage password yang kita gunakan di beberapa akun tersebut. Dan ada sedikit tambahan juga Pak teman-teman. Perlakukan password itu seperti dalam underwear kita. Jadi kalau kita pakai underwear kan kita nggak pengen orang lain tahu gitu ya, nggak pengen orang lain lihat gitu. Nah itu juga seperti password kita. Jangan sampai password yang kita gunakan itu bisa dilihat oleh orang lain. Disimpan aja buat kita sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah privasi atau keamanan. Ya, pada saat kita berselancar di sebuah alamat website, ada beberapa kegiatan yang diminta oleh website tersebut. Misalkan untuk login kita harus memasukkan nama kita harus masuk. Untuk menghindari kegiatan tersebut di media sosial, pilih pengaturan private. Pengaturan private maksudnya kita memilih nih, oh yang bisa melihat konten atau
kedua kan Kaspersky Internet Security untuk menghindari pelacakan selancar kita. Maksudnya apa, Bu? Pada saat kita berselancar di sebuah website, itu ada cookie. Cookie ini tidak berbahaya, teman-teman, karena memang dia hanya sebatas untuk mencatat informasi yang kita masukkan. Akan tetapi ada kemungkinan kecil malware atau virus itu bisa masuk ke komputer kita dan data-data rahasia kita dapat hilang melalui cookie tadi. Oke ya. Pada prinsipnya enkripsi end-to-end ini mencegah calon masuk mungkin penyedia telekomunikasinya, penyedia internetnya, kalian untuk mengaktifkan itu semua ya. Kemudian yang berikutnya adalah nonaktifkan pemberitahuan layar kunci. Jadi pada saat kita biasanya gadget kita itu mati, itu masih sering muncul pemberitahuan ya. Pastikan itu untuk kita nonaktifkan. Kenapa? Karena sama aja kita menjaga privasi kita kalau pemberitahuan itu muncul, karena itu artinya dia biar bisa mengakses data kita dari situ. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jaga data pribadi. Hindari memposting kartu yang di dalamnya ada data pribadi. Data pribadi itu seperti apa, Bu? Di situ ada nama, ada tanggal lahir, ada mungkin nomor induk, kependudukan dan lain sebagainya. Utamanya nama ibu kandung dan user atau password akun yang kita miliki. Jangan sampai itu diposting di akun media sosial kita, ya. Begitu juga hindari share data adik kita atau anak kita atau mungkin teman-teman kita. Oke, biasanya kalau yang di slide saya ini ibu-ibu yang paling senang nih. Misalkan ibunya si kecil baru dapat kartu kartu Indonesia Pintar gitu ya. Kemudian dia share. Padahal di kartu Indonesia Pintar itu ada foto anaknya, ada nama anaknya, ada alamatnya, itu termasuk data pribadi. Jadi ibu-ibu ini harus segera dihindari ya, jangan diposting, segera dihapus gitu. Atau mungkin teman-teman pada saat kalian ketemu dengan berfoto dengan teman-teman yang lain, kemudian kalian share, itu juga hati-hati pada saat kalian melakukan tag temannya. Karena kalau kita tag temannya tanpa izin, kita juga bisa dianggap melanggar privasi dari teman kita tersebut. Ya. Baik, izin mohon maaf Kak Ulia, mengingatkan waktu sudah hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Oke, Masya Allah cepet ya. Oke, yang terakhir adalah yang berikutnya adalah akses. Hati-hati pada saat kalian menggunakan akses WiFi publik, karena biasanya di WiFi publik ini tidak ada keamanan untuk informasi pribadi kita gitu ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan jaring internet pribadi aja. Kemudian yang kelima adalah yang berikutnya adalah trik menjaga keamanan. Kita bisa menggunakan two factor authentication sama OTP. Two factor authentication ini adalah digunakan untuk menambah lapisan keamanan ke akun media digital kita. Kita bisa menggunakannya di Google, di WhatsApp dan di Facebook. Kemudian kalau OTP ini kita harus mewaspadai pada saat kita mau login, kemudian ada pilihan lupa password. Nah, itu kita harus waspadai teman-teman, karena ada kemungkinan ada calon pembobol OTP yang nanti akan menghubungi kita untuk menawarkan hadiah atau mungkin meminta bantuan. Gitu ya. Kemudian jika kalian ragu terhadap segala kemungkinan kebocoran data digital kalian bisa laporkan ke patrolicyber.id atau cyber@polri.go.id.
Oke, teman-teman dan talenta digital yang ada di Kutai Kartanegara, tidak ada istilah aman di media digital. Jadi terapkan semua keamanan yang tadi sudah saya sampaikan di media digital kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Kak Aulia untuk sharingnya pada siang hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi Q&A ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Baik, kalau tadi kita sudah bahas soal keamanan digital bersama Kak Aulia. Luar biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom chat sekarang juga. Nanti kita akan pilih di sesi Q&A ya. Dan kini kita akan bahas soal etika digital. Ini tuh pilar yang cukup penting juga di masa transisi seperti ini. Kali ini kita langsung sapa untuk guru SMAN 1 Lojanan. Kali ini kita akan sapa selamat siang untuk Kak Nur Hikmah SPD. Selamat siang Kak Nur Hikmah. Ya. Ya, selamat siang Kak Ronald. Selamat siang Kak Nur Hikmah. Kali ini ditunggu sharingnya nih soal etika berinternet. Jarimu singamu. Saya nggak mau pakai harimau aja. Kenapa Kak? Biar ganti, biar nggak bosen. Iya. Silakan Kak Nur Hikmah. Ya, saya mulai ya Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo dan Nitya yang telah memberikan kesempatan nih kepada saya untuk berbagi ilmu dan belajar bersama di webinar literasi digital hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber sebelum saya, Bu Ulia. Materinya benar-benar bagus ya dan bermanfaat banget. Kemudian narasumber setelah saya juga terima kasih. Dan kepada para peserta siswa-siswi dari SMP dan SMA yang bergabung, semoga tetap semangat sampai akhir acara ya. Kalau saya lihat sih ini dari room chatnya semangat banget nih semuanya. Oke, nah sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, nama saya adalah Nur Hikmah, guru kimia dari SMA Negeri 1 Lojanan. Materi yang akan saya sampaikan bertema etika digital. Jarimu adalah harimaumu, ya. Harimau atau singa sama aja ya. Oke, kenapa di sini saya ambil kalimat jarimu adalah harimau? Harimau itu berbahaya ya, ganas, sangar. Itu artinya jari kita nih sifatnya tuh hampir sama nih kayak harimau. Kok bisa sih? Oke, mari kita kenali dulu nih. Bentar ya, slide-nya nggak mau kepindah. Oke dah. Apa sih etika digital itu? Nah, etika digital itu terbentuk dari dua kata kan, etika dan digital. Untuk digital pasti saya yakin kalian udah tahu nih apa dari arti digital. Kalau etika adalah suatu karakter, watak, atau ada tradisi kesopanan yang menjadi penilaian atau evaluasi kepribadian individu. Sedangkan etika digital berkaitan nih dengan cara kita berkomunikasi secara aman, baik, dan benar di media sosial. Mengapa etika digital itu penting? Nah, di dunia digital, jarimu adalah harimau, ketikanmu adalah ucapanmu. Kok bisa sih seperti itu? Jadi begini, di era digitalisasi seperti sekarang, menilai seseorang itu memiliki etika baik atau buruk itu nggak cukup dari dunia nyata aja. Kita juga harus melihat etika dia di dunia maya atau di sosial media dia tuh seperti apa. Apalagi seperti masa sekarang ini ya, masa pandemi di mana kegiatan kita tuh udah dibatasin, social distancing, sekolah dari rumah, kerja juga dari rumah. Mau nggak mau nih kita banyak menghabiskan waktu di sosial media kita dibandingkan di dunia nyata kita. Nah, sebenarnya atau seharusnya sikap kita nih di dunia nyata dan di dunia maya itu nggak boleh beda atau harusnya tuh sama. Kalau kita bisa sopan, menghormati orang yang lebih tua, tidak
tidak suka berkata kasar di dunia nyata, seharusnya di dunia maya atau di sosial media juga seperti itu. Jangan dibedakan. Namun realitanya kan banyak nih anak-anak yang atau remaja-remaja yang nggak kayak gitu. Di kesehariannya cukup pendiam, ternyata kalau udah di sosial media udah kayak singa, udah kayak macan gitu ya, sangar. Lalu penilaian etika di dunia digital. Nah, etika kan tadi tuh bisa dinilai dari dunia nyata dan dunia maya juga. Etika sendiri itu bisa dinilai dari 4 poin nih. Unggahan, foto, atau video. Ini yang pertama. Jadi gini, kalau kalian upload foto atau video, itu tolong dipilih-pilih dulu mana yang baik, mana yang tidak melanggar asusila, unsur sara, tidak menyinggung etnis, ras tertentu, atau tidak berbau pornografi. Pokoknya harus yang baik-baik aja. Nah, kebanyakan nih ya, kalian tahu second account nggak? Jadi gini, fenomena sekarang banyak tuh anak-anak remaja yang pengen menunjukkan sisi lain dari dirinya, yang nggak berani ditunjukin di kehidupan nyata atau kepada orang-orang terdekatnya, sehingga dia buat second account atau akun kedua untuk bersosial media dengan bebas. Nah, misalkan di first account itu dia mengupload hal yang bagus-bagus aja, yang aman-aman aja, tapi di second account ternyata dia mengupload hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang negatif. Sebenarnya menurut dia itu kayaknya aman-aman aja ya diupload di second account. Padahal kenyataannya tuh enggak. Mau kalian mengupload di first account atau second account itu sama aja, namanya hal yang berbau negatif pasti bakal keciuman gitu, ketahuan aja nanti. Apalagi kalau kalian punya orang-orang tertentu yang nggak suka sama kalian, itu bisa dilacak. Dan pastinya kalau udah ketahuan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian komentar yang ditinggalkan. Nah, komentar yang ditinggalkan ini juga harus hati-hati. Meskipun kalian nih suka berkomentar pakai second account gitu, akun kedua, komentar-komentar buruk, komentar jahat di postingan orang yang nggak kalian suka. Pakai second account aja kok, aman-aman aja. Nggak ada yang aman di dunia digital ya. Mau kalian pakai second account juga tetap aja bakal ketahuan. Namanya era digitalisasi ini semuanya bisa dilacak lewat jejak digital. Dilacak tuh lokasi kalian pengguna. Siapa di balik ketikan itu semua bisa dilacak. Jadi tetap berhati-hati. Jangan berkomentar yang buruk-buruk. Apalagi sampai cyberbullying. Itu nggak boleh banget. Kemudian unggahan konten. Nah, untuk anak-anak TikTokers nih atau YouTuber yang suka buat konten. Kalau mau buat konten itu tolong jangan semua hal yang viral diikutin, harus dipilih dulu. Kalau hal yang viral itu masih baik dan tidak menyinggung sesuatu, unsur sara, ras, etnis, budaya, dan lain sebagainya, boleh-boleh aja dibuat tuh, boleh aja ikutan hal-hal yang viral itu gitu kan. Tapi kalau hal yang viral itu berbau hal yang negatif, jangan diikutin. Kenapa? Misalkan nih kalian itu followersnya udah banyak, pasti penontonnya pun udah banyak. Nah, kalian itu nggak tahu nih penonton kalian itu udah cukup umur semua atau enggak. Jadi, kalau misalkan penonton kalian tuh nggak cukup umur, kalian secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada penonton-penonton kalian. Jadi, harap hati-hati dalam mengunggah konten. Kemudian keempat, komunikasi dengan orang yang lebih tua. Nah, ini penting banget buat para peserta pelajari nih, komunikasi dengan orang yang lebih tua. Misalkan kayak kalian mau berkomunikasi dengan guru. Kan sekarang semua serba sekolah online ya, sekolah dari rumah nih kita. Kalau mau komunikasi ya kebanyakan sih lewat sosmed, lewat WhatsApp gitu. Nah, kalau mau bertanya sesuatu sama guru, misalkan nanya tugas, itu kalian harus perhatikan ketikan kalian. Jangan sampai ketikan kalian itu mengundang hal yang buat diri kalian tuh terlihat tidak sopan. Contohnya kayak kalian nggak beri salam, tiba-tiba
langsung nanya, nggak memperkenalkan diri, tiba-tiba langsung nanya, Bu, saya mau tanya bla bla bla. Nah, kalian tuh nggak memperkenalkan diri dulu, nggak beri salam dulu. Guru kalian itu kan punya banyak murid, belum tentu mereka ingat siapa aja yang siapa aja murid mereka gitu. Apalagi semenjak online kayak gini kan kita nggak tatap muka, jadi penting banget tuh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan yang nggak kalah penting, jangan ngechat kalian itu di jam-jam istirahat. Seperti kayak udah jam 9 malam ke atas. Nah itu nggak sopan banget, dimana guru kalian tuh saatnya udah untuk istirahat, tapi kalian masih aja ngechat. Udah gitu ngechatnya nggak pakai salam lagi, dan tulisannya disingkat-singkat lagi. Tambah nggak sopan kan? Hal yang seperti itu jangan sampai kalian lakukan. Oke, dan ini apa yang tidak boleh dilakukan menurut pakar komunikasi.com. Nah, jadi ada banyak nih ya hal-hal yang dinilai sebagai etika kita nih di dalam dunia digital. Pertama, menyebarkan berita hoax. Oke, berita hoax pasti kalian tahu, yaitu berita bohong. Kalau berita hoax itu contohnya kalian dapat suatu berita di WhatsApp, kalian nggak tahu nih detailnya itu apa, sumbernya dari mana, langsung ikut menyebarkan saja. Nah itu nggak boleh. Sebelum menyebarkan kalian harus cari tahu dulu ini sumbernya benar apa enggak, terpercaya apa enggak. Jangan sampai asal sebar aja. Kemudian pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini beragam ya, bisa lewat postingan, bisa juga dari berita-berita hoax tadi, kan itu ikut-ikut menyebarkan aja ternyata isinya pencemaran nama baik. Nah, langsung melanggar dua etika nih, etika penyebar berita hoax sama pencemaran nama baik. Jangan sampai kalian sampai dibawa ke jalur hukum. Nah, itu udah besar banget tuh kasusnya kalau sampai dibawa ke jalur hukum. Lanjut ketiga, penipuan online. Oke, penipuan online ini sudah banyak banget terjadi ya. Kasus paling sederhananya aja misalkan kalian mau belanja nih, belanja online. Tapi kalian nggak searching dulu, nggak cari tahu dulu toko yang kalian kunjungi ini aman apa enggak, terpercaya apa enggak, barangnya asli apa enggak. Kalian langsung beli-beli aja. Taunya ternyata barangnya palsu, nggak sesuai di gambar. Nah itu juga termasuk penipuan online. Kalian mau refund nggak bisa lagi nih, mau minta kembali duitnya udah nggak bisa. Jadi jangan sampai. Dan yang lebih parah lagi, jangan sampai kalian yang menjadi penipunya. Itu wah kacau banget nih kalau kalian yang jadi penipu, kecil-kecil udah menipu ya. Janganlah, jangan sampai menjadi penipu online. Kemudian bullying. Oke, bullying ini sangat familiar nih di kalangan para remaja yang masih suka berteman sana-sini mencari banyak teman. Bullying, kalau dulu sebelum kita sekolah online itu ada bullying verbal sama fisik kan. Kalau sudah sampai ke fisik itu bahaya banget nih. Nah, apakah semenjak online itu udah nggak ada bullying lagi? Salah, ternyata semenjak online bullying tetap ada. Bahkan jadi lebih parah nih karena bullyingnya itu lewat media sosial dan menjadi lebih luas jangkauannya. Kalau sudah viral bisa dibully satu Indonesia tuh. Gimana tuh mentalnya kalau dibully satu Indonesia? Pasti hancur banget kan? Nah, jangan sampai lah. Kalau jangan sampai kalian menjadi korban bullying dan menjadi pelaku bullying. Kalau misalkan di antara kalian ada yang menjadi korban bullying, itu jangan diam aja. Coba beranikan diri untuk speak up. Jadi kalau kalian jadi korban, jangan diam, beranikan diri untuk speak up. Cari seseorang yang bisa, yang kalian percaya nih, untuk mendengarkan cerita kalian, keluh kesah kalian. Misalkan kayak orang tua atau guru BK, cerita aja apa sih masalah kalian. Biar kalian itu dikasih solusi, dibantu. Kalau kalian diam aja, kalian akan semakin dibully. Jadi itu harus berani speak up. Lanjut perjudian online. Nah, karena era digitalisasi ini udah semakin luas ya, jadi perjudian online juga ikut nih, makin besar aja. Ada yang dari game sepak bola, ada yang dari game-game smartphone. Memang sih kelihatannya kayak menguntungkan, tapi
Ya seperti yang kalian tahu lah, nggak ada yang namanya judi selalu untung. Pasti ada ruginya, dan kan kadang lebih banyak ruginya. Jadi jangan kalian coba-coba ikut perjudian online. Selain dosa, juga merugikan diri sendiri. Menyebarkan berita kebencian atau ujaran kebencian, ini juga termasuk melanggar etika nih. Kenapa? Karena selain dia menyebarkan berita hoax, dia juga mencemarkan nama baik nih. Jadi misalkan si penulis berita ini nggak suka sama yang ditulis, dia menulis perasaan benci dia, pendapat pribadi dia tentang seseorang yang bersifat provokatif dan persuasif. Dia memprovokasi orang-orang untuk ikut membenci orang yang dia benci, dan membuat atau mempengaruhi orang untuk menghindarinya. Nah, ini jangan sampai kalian melakukan hal ini ya, karena jadinya juga seseorang itu diam aja, ya mungkin bakal aman-aman aja awalnya ya. Tapi kalau yang kalian benci, melawan, pastinya mau ke jalur hukum dan puncak tuh, meskipun kalian cuma pakai akun bohongan, akun tersembunyi, second account, tetap bisa dilacak. Kemudian foto yang tidak pantas. Nah, yang tidak pantas itu seperti apa? Pornografi, terus foto-foto yang melanggar asusila. Sederhananya gini, misalkan kalian nih kan masih remaja nih, masih banyak kadang tuh ada yang cinta-cinta monyet gitu, pacaran, terus dia unggah foto-foto mesra padahal masih di bawah umur, tapi udah upload foto-foto mesra nih di sosial media. Nah, itu nggak pantas sebenarnya, karena tugas kalian itu adalah belajar, bukan pacaran. Jadi kalau mau pacaran tuh ya jangan sampai lah terlalu mesra seperti itu. Itu bukan pekerjaan kalian gitu. Apalagi sampai di-upload foto-fotonya yang tidak pantas. Nanti kalau kalian udah dewasa dan kalian itu mau melamar kerja atau apa gitu, sekarang banyak perusahaan nih yang melacak jejak digital sosial media. Jadi kalau kalian melamar di perusahaan tertentu dan perusahaan itu menerapkan pelacakan jejak digital dan ditemukan nih jejak digital kalian ada hal yang berbau negatif, itu kalian bisa aja di blacklist langsung karena dianggap etika kalian itu buruk. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang melanggar etika digital. Lanjut ke pembajakan. Nah, pembajakan ini seperti contohnya kalian menemukan konten-konten yang menarik nih, yang kayak gambar-gambar lucu, tapi sebenarnya itu ada hak ciptanya. Nah, itu nggak kalian cantumkan hak ciptanya, kalian langsung ambil aja. Itu termasuk pembajak, nggak menyertakan kredit buy-nya siapa gitu. Kemudian spam. Oke, spam ini contoh nyatanya dari tadi nih saya lihat sih, dari tadi saya lihat ada banyak spam nih ya kan, di kolom chat itu ada banyak spam. Ada beberapa yang bilang jangan spam, tapi masih ada yang spam. Nah, spam itu apa sih? Spam itu mengirim pesan secara bertubi-tubi gitu, banyak. Padahal yang contohnya kayak Zoom gini, ada narasumber yang berbicara, tapi ada spam chat yang nggak berhubungan sama materi yang disampaikan. Nah, itu termasuk melanggar etika. Jadi tolong diperhatikan ya anak-anak sekalian, jangan melakukan spam lagi. Lanjut privacy violation. Nah, ini menyebarkan hal-hal privasi ke publik, privasi orang lain ke publik tanpa izin. Contohnya itu gimana? Jadi contohnya kayak kalian menemukan suatu hal yang bersifat privasi, punya teman kalian nih, kalian itu langsung upload aja ke story atau ke post Instagram. Ya, baik, izin mohon maaf Kak Nurikma, untuk mengingatkan waktu sudah hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Nah, ini contoh terakhir ya Kak. Jadi
privacy violation ini nggak boleh juga kalian lakukan karena bisa aja hal-hal yang privasi milik orang lain itu sebenarnya nggak mau dijadikan konsumsi publik, tapi malah kalian upload ke publik, itu nggak boleh. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurikma untuk sharingnya. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan tadi sudah disinggung oleh Kak Nurikma, jadi sekali lagi teman-teman mohon untuk kolom chat kita dijaga untuk santunannya juga dan hanya gunakan untuk mengirimkan pertanyaan kepada narasumber. Dan karena ini sekali lagi ini adalah webinar dari Kominfo, tentu saja bukan hal sulit untuk kami untuk dapat mencari IP address yang digunakan oleh teman-teman sekalian yang mengikuti literasi digital kita. Takutnya kalau misalnya ternyata memang sudah kebablasan, sekali lagi bukan hanya kalian, tapi kalian juga membawa institusi di belakang kalian atau mungkin juga keluarga. Jadi kami mohon sekali lagi untuk menjaga kesantunan di kolom chat komentar webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Dan kali ini kita akan langsung saja untuk menuju ke narasumber kita berikutnya selaku key opinion leader kita. Kali ini kita akan bertemu untuk membahas budaya digital nih. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang professional dancer. Langsung kita sapa. Selamat siang menjelang sore untuk Kak Muhammad Fahrul. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang Kak Fahrul. Kali ini boleh dong sharingnya soal mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kami persilakan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya digital atau digital culture. Nah, terbesit pertanyaan, gimana sih kita sebagai generasi muda tetap aktif dalam kebudayaan di era digital yang sekarang ini. Apalagi kita sekarang untuk generasi muda banyak diserang budaya barat dan segala macam. Gimana sih kita tetap mempertahankan kebudayaan kita, terutama Indonesia. Dan saya pribadi sebagai seorang penari mempertahankan eksistensi tari di Indonesia dan kebudayaan di Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fahrul. Saya seorang mahasiswa pendidikan seni pertunjukan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sudah semester akhir dan saya juga seorang profesional dancer. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, bentar. Oke, karena ada kendala ya udah gini aja. Digital culture, mengenal budaya Indonesia melalui literasi digital. Apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan budi dan akal manusia. Jadi kita selaku manusia kita harus mempunyai akal dan akal tersebut bersinergi dengan budaya. Jadi hasil budaya itu berawal dari akal manusia atau akal dari nenek moyang kita yang yang masih sampai sekarang gitu. Yang kedua, menurut para ahli, menurut William H. Harviland, menurut William, budaya merupakan suatu perangkat aturan serta norma yang telah dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Jika disanakan oleh para anggotanya, akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan diterima oleh masyarakat. Jadi budaya itu sendiri tidak muncul dari perorangan, tetapi muncul dari suatu komunitas yang akhirnya diterima oleh komunitas tersebut atau suatu golongan begitu.
Sedangkan menurut Mangun Sarkoro, kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti seluasnya. Sedangkan Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang mempunyai hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Nah, sekarang tugas kita selaku generasi muda, bagaimana cara memperkenalkan budaya Indonesia di era digital? Yang pertama, timbulnya rasa peduli dan peka terhadap kebudayaan lokal yang ada di sekeliling kita. Kita selaku generasi muda, kita harus peka nih. Kita harus tahu apa sih kebudayaan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, yang mungkin itu bisa menjadi daya tarik untuk orang luar, bahkan untuk orang Indonesia itu sendiri, yang orang lain itu belum tahu. Semisal kalau di daerah saya itu ada namanya Festival Robo-Robo. Festival Robo-Robo itu kayak dia itu menyambut Raja Keraton Mempawah pada saat itu, dan itu banyak orang yang belum tahu adanya festival tersebut dan adanya ritual tersebut gitu. Nah, cara saya untuk mengangkat hal tersebut, saya kemarin sempat menjadikan ritual tersebut menjadi sebuah karya tari yang dipertontonkan di masyarakat Kalimantan Barat. Terus yang kedua, pelajari kebudayaan yang sudah kita ketahui. Kita harus pelajari nih, apa sih, semisal yang saya contoh tadi, robo-robo. Apa sih yang ada di dalam robo-robo itu, mulai dari sejarahnya, terus orang-orang yang ada di dalamnya, terus gimana urutan ritualnya dan segala macam. Jadi kita harus tahu nih, karena kita akan memberi informasi kepada orang luar, jadi kita juga tidak salah memberikan informasi. Terus yang ketiga, cari ide menarik dan inovasi baru agar kebudayaan tersebut lebih menarik untuk dilihat. Nah, kita selaku generasi muda harus pintar dan pandai untuk mengemas sesuatu hal yang dibilang yang lama menjadi suatu hal yang baru tanpa menghilangkan esensi dari nilai-nilai kebudayaan tersebut. Contoh tarian, saya selaku penari di TikTok saya itu aktif banget upload tentang konten tari-tarian seputar tari tradisi. Yang pasti di situ saya mengangkat tema tari tradisi yang dimix dengan musik-musik modern. Di situ kita selaku generasi muda itu harus berinovasi. Gimana sih cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia, terutama khususnya seni tari, agar lebih mudah dinikmati dan dimak oleh generasi muda. Dan di situ saya mengemasnya dalam bentuk yang lebih modern. Yang keempat, digunakan platform yang sudah banyak dikenali oleh masyarakat. Nah, di era digital ini kita harus pandai memanage dan mengolah media sosial kita. Saya itu lebih aktif di TikTok dan Instagram. Di situ saya banyak meng-share tentang kebudayaan khususnya seni tari dan segala macam yang sudah saya kemas menjadi bentuk yang lebih modern tanpa menghilangkan esensi tari tradisi tersebut. Nah, sebentar lagi setelah ini saya akan meng-share sebuah video yang di dalamnya sudah ada unsur digital dan kebudayaan. Jadi di sini saya mengemasnya dalam bentuk yang lebih modern. Oke, sebentar.
Indonesia. Ini Hah? Indonesia is a wonderland. Jadi ini beberapa contoh video yang sudah memanfaatkan digital untuk sebagai mempromosi budaya Indonesia melalui tarian-tarian. Di sini ada tari Melayu dan tari Jawa, tari Kalimantan, tari Daya. Ini adalah tari Jawa. Dan ini adalah beberapa tarian yang dijadikan satu di wadah Papua, tari Bali. Juga ini beberapa tari juga yang jadi satu dalam dengan ketika Oke, itu tadi beberapa contoh video yang sudah yang di dalamnya ada unsur kebudayaan dan memanfaatkan digital dan teknologi dan di zaman yang sekarang ini. Itu mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Silakan boleh kembali ke Kak Ronald. Ya, baik, terima kasih sekali sharingnya dari Kak Fahrul, luar biasa seru sekali ya untuk sharingnya, dan nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih sekali Kak Fahrul, dan juga kami ingatkan untuk seluruh peserta webinar kita jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan kepada masing-masing narasumber karena kalian juga bisa mendapatkan giveaway total 1 juta rupiah. Jadi kita akan memilih 10 pertanyaan terbaik dan nanti masing-masing akan menerima 100.000 rupiah. Dari ini kita langsung saja, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita berikutnya untuk membahas soal kecakapan digital nih. Kali ini kita akan bertemu dengan perwakilan dari SMPN 1 Lojanan dan juga operator Dapodik. Kali kami sapa selamat siang untuk Kak Yaptin Derlina SPD.
Ya, selamat siang, Karona. Selamat siang Kak Yaftin, kali ini boleh dong sharingnya soal pilih-pilih informasi di ruang digital. Kami persilakan sharing. Oke, baik. Izin share screen. Boleh, silakan. Oke. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. Oke. Selamat siang semua peserta Zoom yang pada hari ini sudah hadir walaupun sudah siang di jam-jam kritis ya. Masih tetap semangat ya. Oke, hari ini kita berbicara tentang aman dan nyaman dalam berinternet. Dan saya ke bagian tema yaitu tentang pilih-pilih informasi di ruang digital. Ya, untuk perkenalan, ini nama saya sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Lajanan. Ya, saya langsung saja, menurut data Kompas Tekno tahun 2021, pengguna di internet lebih dari 170 juta jiwa, dari populasi total Indonesia sebanyak 274 jiwa. Artinya pengguna internet saat ini sangat banyak ya. Nah, setiap detik banyak informasi yang beredar di ruang digital kita. Di ruang digital kita, berbicara ruang digital kita itu ruang internet ya. Yang saat ini kita juga sedang berada di ruang digital. Nah, ini sangat menarik kita berbicara tentang informasi ya, karena menurut data 96,4% orang menggunakan smartphone ya, smartphone dalam mengakses internet. Dan waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk mengakses internet per hari rata-rata yaitu 8 jam 52 menit ya. Berdasarkan aplikasi yang paling banyak digunakan di medsos, itu ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Rata-rata penggunaan media sosial itu 3 jam 14 menit per hari. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan pada saat orang banyak melihat medsos, di situ kita dapat informasi yang beredar di ruang digital kita. Mengapa kita perlu pilih-pilih informasi di dalam ruang digital kita? Ya. Karena banyak informasi yang beredar di media sosial ya. Ada informasi yang benar dan ada informasi yang tidak benar. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya. Saya tadi di awal lupa sapa dulu ya, sapa narasumber nasional kita ada Bu Ulia Anisata Rosdania yang sudah menyampaikan materinya tentang keamanan digital, dan tadi sudah ada Ibu Nur Hikmah dari SMA 1 Lajanan juga, dan ada KOL kita, ada Mas Muhammad Farul, tadi sudah menyampaikan informasi-informasi tentang aman dan nyaman dalam berinternet ya. Nah, di ruang digital kita atau di media sosial ada banyak informasi yang benar dan ada informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar itu sering disebut dengan hoax ya. Dalam kamus besar ini kita pasti sudah tahu apa itu hoax ya. Hoax diartikan dengan berita bohong. Adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Bagaimana caranya kita membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar? Ya, kita lihat dulu ciri-ciri hoax itu seperti apa. Ya, ciri-ciri hoax itu didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar, kemudian berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembacanya. Diakhiri dengan himbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Dan biasanya pengirim awal hoax itu tidak disebutkan atau tidak diketahui identitasnya. Contoh yang biasanya ada di kalangan pelajar, ya, hoax tentang bantuan pulsa untuk mahasiswa, siswa, guru, dan dosen. Nah, informasi yang beredar di
media sosial tentang bantuan pulsa ini ternyata ini hoax ya, karena dilansir oleh medcom.id, klaim pendaftaran untuk mendapatkan bantuan pulsa ini itu adalah modus penipuan atau phishing atau peretasan yang dapat bermula dari link atau situs tertentu jika sempat diklik dapat menerima pesan, dan itu adalah hoax ya. Jadi kita harus mencari informasi sebelum kita menyebarkan berita yang kita dapat. Apa tujuan hoax? Tujuan hoax di sini membuat opini publik ya, menggiring opini publik dan membentuk persepsi. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini, kita sering mendengar hoax tentang COVID ya. Oh, kalau divaksin seperti ini ya. Oh, apa efeknya efek samping setelah divaksin? Akhirnya membuat opini publik, oh bahaya tentang vaksin, kemudian mengiring opini publik itu dan membentuk persepsi, akhirnya orang tidak mau divaksin. Nah, itu tujuan-tujuan hoax ya. Kemudian, mengapa orang masih percaya hoax? Ya, karena informasi sesuai dengan opini ya. Karena informasi sesuai dengan opini dan sikapnya. Maksudnya di sini adalah ya, informasi sesuai dengan opini ya. Orang mudah percaya dengan hoax ya. Jika ada info atau konten yang beredar sesuai opini dan sikapnya, kadang orang tuh langsung share ya. Kemudian malas cross check. Hal ini kerap jadi sumber permasalahan. Pasalnya ketika orang menerima informasi, mereka langsung menerima informasi begitu saja tanpa mengecek kebenarannya. Beberapa alasan orang malas cross check, mungkin karena tidak tahu caranya, atau karena lihat lagi viral jadi langsung share ya, tidak mengecek dulu. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang masih percaya? Karena kadang orang baru membaca judulnya tapi sudah memberikan opini ya. Di sini kurang literasi. Seharusnya dibaca dulu apa beritanya ya. Tingkat literasi atau orang malas membaca utuh sebuah informasi. Seringkali mereka hanya baca judulnya saja, langsung membuat opini yang bisa melenceng dari informasi. Ada alasan berapa orang melakukan hal itu, mungkin karena hemat kuota, mungkin ya, atau judulnya karena lagi booming ya, dan tidak bisa membedakan antara sindiran dan kebohongan. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang masih percaya hoax? Karena info yang sering muncul, infonya muncul berulang, kadang berulang di satu grup, ada lagi infonya di grup sebelah ya, seperti itu. Nah, mengapa kita mudah termakan hoax ya? Karena pola berpikir manusia ya, pola berpikir kita, kemudian terbatasnya pengetahuan. Ya. Jadi pola berpikir manusia sini terdapat di bagian otak itu terdapat pemikiran untuk mengambil keputusan. Nah, kadang kita tidak berpikir dulu langsung mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak ada terbatasnya pengetahuan, tidak adanya informasi yang bisa diterima untuk mempengaruhi seorang menjadi mudah dipercaya. Nah, proses ini melibatkan pertimbangan berdasarkan pada pengalaman atau informasi yang tersimpan dalam otak. Apakah harus mengambil risiko atau memilih aman, ya, atau tetap berpegang pada keadaan yang membuat perubahan. Apakah ada untung dan ruginya? Ya. Nah, kemampuan yang telah diketahui melibatkan otak termasuk saat mempelajari situasi yang dapat membantunya mengambil keputusan. Artinya kalau ada berita, informasi yang kita dapat, kita pelajari dulu ya, baru kita ambil keputusan apakah informasi ini akan kita share atau tidak. Karena menurut Viktor Frank ya, di antara stimulus dan respon Anda itu ada ruang di mana kita memiliki pilihan untuk bersikap atau mengambil keputusan. Jadi setelah kita mendapatkan informasi, seharusnya kita pikirkan dulu sebelum kita share ya,
sebelum kita bagikan ke orang lain. Ya. Cara mengambil keputusan pertimbangan dalam memilah-milih informasi di ruang digital kita. Yang pertama, buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, apakah informasi ini benar atau tidak. Kemudian terbuka untuk segala kemungkinan. Kalau saya share informasi ini, kira-kira apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, dan keputusan yang akan diambil. Kemudian yang berikutnya, apa manfaat bagi orang lain apabila saya mengambil keputusan yang diambil. Artinya kalau kita share ini, informasi ini kira-kira bermanfaat nggak bagi orang lain. Nah, itu. Jadi langkah sederhana mengidentifikasi hoax dan kabar asli. Yang pertama kita baca ya, membaca informasi secara utuh, lihat lebih detail dan teliti isinya. Kemudian tanyakan kepada penyebar informasi, konfirmasi dari mana asal informasi ini ya. Kadang kalau seseorang yang menge-share informasi itu lebih orang yang lebih senior atau lebih tua daripada kita, mungkin kita percaya oh ini informasinya benar, tapi ternyata tidak. Jadi kita cross check dulu, tanyakan ini dapat sumbernya dari mana ya. Kemudian kita cek sumber informasi, apakah media itu kredibel atau tidak ya. Biasanya kalau dari informasi, misalnya contoh informasi tentang vaksin itu sumbernya dari Dinas Kesehatan setempat ya. Jangan dari sumber-sumber informasi yang lain kita percaya. Kemudian pastikan melalui search engine atau dari Google kita bisa lihat apakah informasinya ada yang sama, apakah benar ya. Jadi semua pilihan ada pada Anda dalam mengambil keputusan untuk pilih informasi di dalam ruang digital kita. Seperti yang dikatakan tadi oleh narasumber kita, Mbak Nur Hikmah dari SMA 1 Lojanan, jarimu adalah harimaumu ya. Semua pilihan ada di tangan Anda, bukan di tangan, di jari ya. Di jari Anda semua pilihan. Jadi bukan hanya di mulut kita, tapi di jari kita juga ada pilihan dalam mengambil keputusan untuk pilih informasi di ruang digital kita. Jadi agar makin cakap digital, maka kita wajib pilih informasi di ruang digital. Atau keynote-nya adalah saring sebelum share. Kita saring saat menerima berita atau informasi, jangan terburu-buru meng-share hanya karena isinya sesuai dengan keinginan kita, tapi kita sharing dulu ya. Kita saring dulu informasinya benar atau tidak ya, hoax atau benar ya. Kemudian apa pentingnya, apa manfaatnya ya. Kita pikirkan dulu karena keputusan ada di tangan kita sendiri untuk menyebarkan informasi itu benar atau tidak. Kita cari informasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana kita membedakan ciri-ciri hoax itu seperti apa. Jadi keynote-nya di sini adalah saring sebelum sharing. Oke, terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Kak Yaftin. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan kali ini kita langsung saja untuk melanjutkan diskusi kita, apalagi untuk beberapa narasumber dengan pilar-pilar yang tadi sudah dipilih, yaitu melalui literasi digital kita. Ada 4 pilar ya, digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Baik, kali ini pertanyaan kepada Kak Ulia terlebih dahulu nih. Ada pertanyaan datang dari Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Untuk digitalisasi, kenapa kampanye seperti literasi digital ini baru dilaksanakan dengan gencar sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Baik, mungkin bisa dibantu jawab pertanyaannya. Mungkin nanti kami dari Kominfo juga bisa menambahkan. Kami persilakan kepada Kak Ulia. Oke, terima kasih Kak Moderator. Dari Mas Muhammad Iqbal Fatur Rahman ya. Sebenarnya untuk kampanye literasi digital ini sudah berlangsung sejak lama, teman-teman. Jadi tahun 2017, UGM itu sudah bekerja sama dengan Kominfo dan Siberkreasi. Mereka menyelenggarakan sebuah kegiatan bernama Viral.
viral ini festival literasi digital, di mana kegiatan ini memang dimaksudkan sebagai komitmen bersama antara stakeholder pemerintah dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan kampanye mengenai literasi digital. Tujuannya pastinya untuk mengedukasi masyarakat agar bijak dalam penggunaan media sosial. Terus kenapa gitu ya? Kenapa kok baru sekarang lebih gencar gitu ya? Kenapa bulan Mei tahun 2021 kemarin Presiden kembali menggalakkan literasi digital ini melalui kegiatan webinar literasi digital ini secara nasional. Ya ini tentunya tidak lepas dari adanya masa pandemi teman-teman. Jadi kalau kegiatan sebelum pandemi ini kan mungkin kita lebih banyak interaksinya di secara offline ya di dalam sekolah gitu misalkan. Nah kalau saat ini di masa pandemi kita kegiatannya untuk belajar mengajar ini lebih banyak secara online. Jadi kayak kita tuh dipaksa untuk secara mendadak itu harus digital gitu ya. Ibu-ibu yang dulu mungkin hanya sekedar nonton drakor, nonton film-film, sekarang dia juga harus ngerti bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut, karena teknologi tersebut digunakan untuk kelangsungan proses belajar mengajar si anaknya, bagaimana mereka menyelesaikan tugas, bagaimana mereka berinteraksi dengan guru dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita, kemampuan masyarakat, kemampuan anak-anak dalam menggunakan teknologi itu tidak terus dianggap dia sudah memahami, sudah mempunyai kecakapan di dalam teknologi tersebut. Karena kadang kita sebatas menggunakan, kita nggak ngerti gimana etikanya, kita nggak ngerti gimana cara menjaga keamanan datanya, kita nggak ngerti gimana cara untuk tidak menghilang kulturnya. Asik-asik banget ya kalau kita webinar sama anak SMP SMA ini rame gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi kenapa literasi digital ini digalakkan? Karena diharapkan untuk semua lapisan masyarakat, utamanya teman-teman yang pada saat ini masih masa-masa sekolah, itu selain mereka bisa mengoperasikan teknologi, mereka juga paham gimana etikanya sih menggunakan teknologi ini sih, gimana cara supaya kita nggak ikut menyebarkan hoax, kita nggak ikut melakukan beberapa cybercrime, cyberbullying dan lain sebagainya. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Butuh dan ini literasi digital ini nggak cuma untuk anak-anak usia sekolah, bahkan dosen di antara kami kalangan akademisi dosen itu juga masih banyak sekali yang terpapar hoax. Begitu ada berita masuk, dianggap itu sebuah berita yang benar dan disebarluaskan. Nah, ini kan parah banget ya. Jadi literasi digital ini memang kayaknya menjadi sebuah keharusan untuk kita pada saat ini, di mana semua kegiatan kita, semua yang kita lakukan di dalam keseharian ini selalu menggunakan teknologi. Itu mungkin dari saya, Kak Moderator. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Iqbal. Ya, betul sekali, dan juga tentunya perlu ditambahkan sekali lagi, mungkin teman-teman juga merasakan gencar-gencarnya sekarang ya, karena mereka dulu masih belum sepenuhnya untuk berada di dunia digital atau belum online ya, karena masih separuh ada tatap muka. Dan mungkin ketika masuk ke masa pandemi seperti tadi disampaikan oleh Kak Ulia bahwa kita sekarang sudah merasakan semuanya serba online dan mulai banyak mengenal kegiatan-kegiatan seperti literasi digital, yang tentunya acara seperti literasi digital ini sudah dilaksanakan jauh tahun bahkan sebelum adanya pandemi. Dan karena ada percepatan ini yang seharusnya sampai 2032 namun dipercepat hingga tahun 2022, nanti semua jaringan internet sudah merata. Semoga literasi digital yang sudah kita lakukan sekarang akan menjadi bekal untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali Kak Lia sudah membantu menjawab. Dan kalau tadi disinggung sudah kita dipersiapkan literasi digital seperti ini, sudah digencarkan juga di masa transisi seperti ini, tapi tetap saja kita menemukan contoh paling gampang untuk etika digital kita adalah bagaimana kita menyaksikan di kolom komentar kita hari ini. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita kali ini, Kak Nur Hikmah nih. Mungkin dapat membantu untuk menjelaskan sekali lagi soal etika digital tentang jarimu harimau. Karena mungkin teman-teman yang berada di sini mungkin kepengennya bercanda, celamitan dengan canda ya kan, tapi tidak semua orang bisa menerima candaannya. Dan sekali lagi mungkin apalagi karena Kak Nur Hikmah sendiri adalah guru SMA N1 Lojanan, juga tentunya mengenal beberapa siswa-siswinya dan nantinya takutnya akan membawa-bawa nama institusi. Mungkin dapat dibantu jelaskan sekali lagi tentang jarimu harimaumu ini, Kak Nur Hikmah. Oh ya, terima kasih Kak Ronald.
saya bantu jelaskan lagi ya. Jadi gini, sebenarnya tadi udah saya singgung nih soal jarimu adalah harimaumu, itu termasuk nih apa-apa yang kalian ketik tadi di kolom komentar itu termasuk tuh pengaruh dari jari kalian. Jadi tadi saya sempat baca nih, ada yang komen, "Oh, gurunya baperan." Enggak, anak-anak sekalian, kami enggak baper. Buat apa kami baper sama kalian? Kami cuma memberitahu, memberikan pelajaran edukasi untuk kalian. Ini loh nak, etika yang baik. Saat ada guru atau ada orang yang lebih dewasa sedang berbicara, tolonglah hargai. Meskipun kalian tidak memperhatikan, tidak begitu mendengarkan, setidaknya jangan berisik. Coba kalian bayangkan, misalkan ini bukan online nih, tapi lagi di kelas guru kalian lagi menjelaskan materi, kalian lagi sibuk malahan ngobrol sendiri di belakang. Itu kira-kira etikanya baik apa enggak? Enggak kan? Nah, ini sebenarnya sama aja kayak kalian belajar di kelas, bedanya sekarang kita di depan perangkat digital, tapi kita tetap bertatap muka nih, walaupun tidak secara langsung. Jadi sama aja kalian sedang belajar di kelas, mendengarkan guru berbicara, tapi kalian malah asik berbicara sendiri. Itu termasuk etika yang tidak baik, tidak sopan. Kita nggak baperan ya anak-anak, guru-guru nggak baper, kita hanya mengedukasi. Nah, itu termasuk tuh jari kalian. Ini jari kalian tuh adalah harimau ya. Jadi dari tadi kalian ini mengaung-ngaung nih dari tadi. Kita lagi menyampaikan materi, kalian berbicara sendiri, ngaung-ngaung sendiri gitu, iya kan? Yang disampaikan apa, yang dibahas apa, ada salam dari Binjai lah, apalah, inilah itu, hal-hal yang viral dimasukkan di sini, nggak sesuai dengan materi yang kami sampaikan. Fungsinya kami mengadakan literasi digital ini kan ingin membantu kalian nih, memberitahu etika yang baik seperti apa. Tolonglah nak didengarkan ya. Kalau saya perhatikan sih ini Kak Ronald, alhamdulillah siswa saya yang dari SMA Negeri 1 Lojanan nggak ada yang ikut berkomentar di sini, nggak ada sih. Kok saya yang perhatikan tadi dari sekolah lain. Alhamdulillah dari sekolah saya, murid-murid saya nggak ada yang ikut berkomentar. Ya, begitu Kak. Ya, betul sekali, dan dengan demikian juga menjadi bukti bahwa pendidikan itu sangat penting sekali teman-teman untuk membantu etika kita ya. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman juga masih ketularan dengan teman-teman yang lain, mohon menahan diri, berusaha untuk menempatkan diri. Sekarang mungkin kalian belum merasakan akibatnya, namun nanti ketika sudah beranjak dewasa dan hidup di dunia nyata sebenarnya teman-teman, semuanya akan direkam di dalam rekam jejak digital kita. Jangan sampai ya sudah ikutan acaranya webinarnya Kominfo, sekali lagi bukan baperan, tapi kita cuma mengingatkan ini baru webinar Kominfo. Belum lagi kalau misalnya ternyata di luar lagi kalian mengikuti kegiatan apa dan melakukan hal seperti ini. Resikonya sekali lagi bukan kepada kita kok, kembali kepada kalian dan keluarga kalian dan institusi kalian, orang-orang di sekitar kalian akan menerima dampaknya. Jadi sekali lagi, satu orang akan menerima dampaknya adalah orang-orang di sekitar kalian ya. Terima kasih sekali untuk Kak Nerima sudah membantu menjawab. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu Key Opinion Leader kita untuk Kak Muhammad Farul nih. Ada pertanyaan datang dari Aulia Ashisifa untuk Kak Farul. Ngomong-ngomong soal masalah budaya nih, saya sebagai seorang penari juga merasakan kurangnya tingkat kecintaan generasi sekarang terhadap budaya kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih cara untuk menumbuhkan kecintaan yang sama pada teman-teman terhadap budaya kita, khususnya budaya yang harusnya dilestarikan. Bener banget nih ini. Gimana nih Kak Farul? Karena ketika saya sedang mencoba untuk suka main gamelan, ternyata teman-teman yang lain merasakan, wah kurang menarik nih, harus kita tambahin apa, terus akhirnya kegiatan gamelan ini sudah mulai berkurang untuk pesertanya dan akhirnya ditinggalkan. Hal-hal seperti ini contoh-contohnya mungkin dapat dibantu jawab nih Kak Farul. Pertanyaan ini udah beberapa kali terlontar ke saya karena saya apalagi di bidang tari, konten kreator tari. Gimana sih caranya mengajak teman-teman agar lebih suka terhadap budaya Indonesia? Yang pertama kita harus tahu dulu nih. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus tahu dulu apa sih kearifan lokal, kebudayaan yang kita punya, uniknya gimana. Contohnya Indonesia itu kan banyak sekali dari Sabang sampai Merauke kebudayaan yang ada. Dan itu tuh masing-masing daerah mempunyai keunikan. Dan
Di situ kalian harus kenal dulu keunikannya, kalian harus kenal dulu, kalian harus cintai dulu, baru kalian akan suka, begitu Kak. Dan untuk saya pribadi, dan jujur konten saya itu termotivasi dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Makanya saya membuat konten khususnya di bidang tari ya, konten tari tradisi yang saya kemas dalam bentuk modern tapi tidak menghilangkan esensi dari tarian itu sendiri, tidak menghilangkan nilai tradisi dari tarian sendiri, gitu Kak. Jadi dan alhamdulillah banyak sekali respon dari teman-teman di sosial media, contohnya di Instagram, di TikTok yang kayak menduetkan, terus mengopi gerakan saya, memakai gerakan saya untuk mereka tirukan begitu. Dan itu mungkin merupakan salah satu cara yang saya lakukan agar teman-teman bisa lebih mencintai dan suka budaya Indonesia, begitu Kak. Betul sekali Kak Farul. Jadi supaya kita bisa meracuninya sedikit-sedikit ya dengan hal-hal positif. Tapi kalau kita lakukan konsisten, akan otomatis racun ini akan menyebar ya. Dan tentunya semoga kita bisa mendapatkan dampak positif dari pengaruh positif yang kita sebarkan. Terima kasih sekali Kak Farul sudah membantu mencerahkan kita. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih. Untuk Kak Yaftin, kali ini soal pilih-pilih informasi di ruang digital. Seperti kita ketahui bahwa sharing informasi di ruang digital sangat cepat, termasuk juga untuk aplikasi-aplikasi percakapan yang sudah diinstal oleh teman-teman di masing-masing perangkatnya. Dan kali ini kita bahas juga soal grup keluarga atau mungkin grup terdekat dari teman-teman terdekat kita, di mana kita selalu ingin jadi yang tercepat untuk menyampaikan informasi namun lupa untuk menjadi yang terakurat. Mungkin dapat disampaikan lagi tips and triknya nih supaya bisa lebih menyampaikan info-info yang lebih akurat daripada yang tercepat saja. Oke, baik, karena untuk ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus saring dulu informasinya sebelum kita share. Jadi ketika kita mendapatkan satu informasi, sebaiknya kita sharing kira-kira ini informasinya tentang apa. Disinilah pentingnya literasi ya, pentingnya literasi digital di mana kita membaca utuh sebuah informasi. Kira-kira apa dampaknya kalau saya share informasi ini ke orang terdekat dulu. Karena share itu kan kita care, artinya kita care sama orang ya. Bagaimana kita care dengan orang, kira-kira setelah saya share ini bermanfaat nggak informasinya. Jadi di sini peran pentingnya literasi digital. Membaca informasi secara utuh dan benar, kita saring dulu, kemudian kita share. Mungkin itu Pak Ronald. Ya, betul sekali. Dan semoga teman-teman juga jangan lupa untuk membantu mengkomunikasikan kalau misalnya ternyata ditemukan atau anggota grup atau mungkin dari keluarga ataupun teman-teman juga yang sering melakukan hal tersebut, juga bisa dikomunikasikan dengan bahasa kalian. Dan sekali lagi jangan di grup untuk bahasnya, tapi di japri aja ya, karena sesuai dengan norma-norma kita harus budayakan untuk kalau misalnya biasa ngomong langsung ya kita japri gitu kan, untuk supaya tidak menyinggung kalau misalnya ngomongnya langsung di antara anggota grup lainnya. Baik, terima kasih sekali Kak Yaftin sudah membantu menjawab untuk bagaimana kita lebih bisa memilah atau bisa saring sebelum sharing. Dan kali ini kami juga mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber, dan kita juga akan langsung saja untuk masuk di sesi akhir kita. Kita akan mengumumkan siapa saja para calon peserta yang akan menerima giveaway dari kami masing-masing Rp100.000. Baik, kali ini sudah ada beberapa nama, ada Muhammad Iqbal, ada Aulia Asyi, ada Anif, ada Siti Aisyah, ada Muhammad Aryansyah, dan juga nanti akan ada beberapa nama dari yang sudah screen capture kegiatan kita dan posting di Instagram mention @litdik.kalimantan. Baik, dan untuk verifikasinya jangan lupa langsung menuju ke admin Instagram dari @litdik.kalimantan ya teman-teman. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu di akhir sesi ini bersama seluruh narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ula Adisatu Rosyida yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Nur Hikmah, terima kasih untuk Kak Muhammad Fahrul, terima kasih untuk Kak Yaftin yang sudah berbagi juga pada teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara. Dan kini saatnya kita untuk foto bersama. Silakan dinyalakan kamera untuk slide yang pertama terlebih dahulu ya. Baik, silakan berikan pose terbaik dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke slide selanjutnya, geser set. Oke.
Baik, untuk slide selanjutnya silakan dinyalakan dulu dalam hitungan ketiga ya. Berikan pose terbaik. 2, 1. Baik, masih ada slide selanjutnya. Kita geser lagi untuk slide selanjutnya. Dalam hitungan ketiga, berikan pose terbaik di hadapan kamera. Siap ya? 3, 2, 1. Ya, slide selanjutnya lagi. Boleh kita geser lagi. Set. Oke, dinyalakan kameranya dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Baik, dan di akhir sesi ini sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mengikuti literasi digital kita. Jangan lupa saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Dan jangan lupa follow Instagram kami @litdik.kalimantan. Mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini di studio, ada Kang Erik dan juga ada Kak Betty dan juga ada Kak Sanas yang sudah bertugas di studio, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda, dan kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara hari ini. Saatnya saya Ronald Andretti pamit, selamat siang dan sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari
berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu.